Pro dan kontra Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini ada aja gebrakannya. Bikin satgas buru preman. Udah kayak apa aja dia diburu-buru nih preman. Kirim anak nakal ke sekolah militer. Sampai gubernur yang gak pernah ngantor. Ya gak pernah ngantor dia. Dia belusukan kemana-mana. Sering belusukan kayak Pak Jokowi dulu. Tapi ada juga yang gak suka sama Deddy Mulyadi. Bahkan menyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Sampai-sampai ada warganet yang protes minta Deddy Mulyadi diturunkan. Turunkan Deddy Mulyadi. Waduh, apa ini? Yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi, KDM itu gubernur. Kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Tonton dulu videonya sampai habis karena gue mau nayangin videonya Kang Deddy Mulyadi biar kalian semua paham kenapa gue tiba-tiba marah. Masa sih gubernur pidato nggak pakai teks? Emang boleh pidato nggak pakai teks kayak gitu? Karena dia ngerti lapangan dan dia bekerja dengan hati, dia bekerja jujur. Emang boleh nggak pakai teks kayak gitu? Loh, ini kan pujian. Kalau Deddy Mulyadi bisa pidato tanpa teks karena dia tahu lapangan, dia punya data, dengan mata kepala sendiri melihat permasalahan, jadi dia bisa cerita dengan lancar. Ada gubernur yang begitu? Ada, itu Deddy Mulyadi doang tuh begitu, Kang Deddy doang yang begitu. Ini pro dan kontra ya teman-teman ya. Ada yang mendukung langkah dari Deddy Mulyadi ini, ada juga yang kontra. Bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang pelindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Tapi sekarang kalau misalkan ada kenakalan remaja, komisioner Komnas HAM, orang-orang yang sukanya mengkritik langkah Deddy Mulyadi katanya ekstrim, ini pada kemana? Ikutan turun ngasih solusi nggak sih? Ini video dari Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah yang mengkritik program Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan. Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres, Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Arahnya kemana kan gitu loh. Oh tuh, dan dari komentar masyarakat ini kok saya menangkap kebanyakan dari masyarakat kita justru lebih setuju dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini. Anak-anak nakal dikirim ke barak militer biar mereka dididik dengan tegas. Anak-anak yang susah dikasih tahu, diatur di sekolahan, para guru aja angkat tangan ya. Saya nggak mampu bu, saya nggak mampu pak mendidik anak bapak. Udah kelewatan batas nakalnya. Ini solusi dari Deddy Mulyadi, udah masukin ke barak militer saja gitu. Dari Rahma, tak KPAI official, biar lihat VT Pak Gubernur kasih paham netizen bersatu. Barusan ini dijawab sama Deddy Mulyadi, itu yang para mengkritik itu kerja juga nggak? Ngasih solusi nggak gitu? Gondang 1, 2, 2, 3. Menteri HAM, Komnas HAM, dan KPAI adalah sekumpulan orang lolol yang hanya bisa kritik tapi gak pernah ngurusin anak-anak. Zamzam Al-Fatih serius nanya, bisa gak minjem Pak Deddy untuk jadi gubernur provinsi lain? Lah dikira apa dipinjem? Nanti Jawa Barat gubernur siapa kalau misalkan Deddy Mulyadi dipinjem untuk gubernur provinsi lain? Ini sudah ada yang ngiri nih. Warga dari provinsi lain sudah ngiri, pengen punya
gubernur dengan ketegasan seperti Deddy Mulyadi ini. Saya tipe orang kalau yang dilarang itu saya coba. Tipe orang yang seperti itu saya coba. Ini dulu paling banyak ini kan di Batam. Itu pelantikan tugas di Batam. Kain 1 gram. Bukan 1 gram. Taruh di sini. Nice. Ini Edi Rahmayadi. Dia di depan umum pidato ya, pastinya didengar orang banyak karena waktu itu masih menjabat sebagai gubernur. Cerita kalau dia pernah ngerasain narkoba. Mau gubernur yang kayak gini? Mau? Kalau saya mending pilih Deddy Mulyadi. Justru anak-anak yang melakukan kenakalan remaja mengonsumsi narkoba ini dididik di barak militer biar sadar kembali ke jalan yang benar. Ini justru Edi Rahmayadi pas jadi gubernur malah ngajarin. Saya pernah pakai kok. Kocak. Malah ngajarin. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Ya. Selamat semuanya. Sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Suasana sangat seru ya di pendidikan barak militer ala Deddy Mulyadi. Ini anak-anak yang tanda kutip nakal begitu dikirim ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan yang lebih ketat tegas ala militer karena mereka kalau misalkan dimasukkan ke sistem pendidikan biasa-biasa aja gurunya yang kewalahan gitu kan, angkat tangan. Deddy Mulyadi kasih solusi nih. Gimana gubernur kalian di tempat kalian masing-masing? Punya solusi nggak soal kenakalan remaja? Hey, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Gubernur konten yang satu ini seringkali mengunggah video di sosial medianya terkait permasalahan-permasalahan warganya. Kali ini lucu. Ada warganya yang punya anak susah makan, disuruh tidur siang nggak mau ya, disuruh mandi nggak mau. Ini pada request ke Deddy Mulyadi, Pak tolong dong bikin video. Isinya teguran ke anak-anak yang nggak nurut sama orang tua. Disuruh makan malah pilih main, disuruh mandi malah tidur, disuruh tidur malah mandi. Enggak ya. Maksudnya anak-anak nakal yang sulit diatur ini pada request warga Jawa Barat. Dan bener ada efeknya. Mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Aku mau makan. Iya, mau makan. Siapa yang susah bangun? Ayo. Siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan. Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh. Malah nangis. Datang nanti ke rumahnya ngejemput. Enggak. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Iya. Sama papa dan mamahnya? Ayo. Heeh. Ayo sobat. Ayo nanti Pak Guru datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Guru datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Hey. Lagi viral ini di Jawa Barat sana. Kalau ada anak di Jawa Barat yang bandel disuruh sama orang tua nggak nurut, diputerin videonya Deddy Mulyadi. Ayo dijemput loh. Enggak mau. Makanya nurut sama orang tua. Iya.
Ayo makan, makan. Jadi lucu begitu. Ini mengatasi, walaupun ada banyak protes, walaupun agak lucu, agak aneh, sampai-sampai gubernur ngurusin anak kecil di daerahnya mandi, yang susah makan diurusin juga. Agak lucu, tapi ini mengatasi masalah. Apa kabar gubernur kalian? Bisa nggak kayak gini?